إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa sadaqar rasul. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haisesa, yang kami muliakan Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, yang kami muliakan para guru kami, orang tua kami yang telah banyak berkorban dalam rangka pendidikan kami dan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kami. Singkatnya, hadirin wal hadirat, dan tentunya yang kita bahagiakan hari ini, pengantin berdua Adinda Kamal dan Eka, serta kedua bapak ibu pendamping yang insya Allah tidak kalah dengan pengantin. Pertama, kami mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan kita hari ini untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan akdun nikah, prosesi akad nikah adik Kamal yang berasal dari ND yang datang beserta keluarga besar, dan juga adik Eka yang berasal dari Bayi yang tentunya juga menunggu, dan insya Allah satu kampung semuanya datang menyaksikan akad nikah hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita semuanya umat indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di jalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi berada di hadapan para sahabat, kemudian Nabi bersabda, "Man arada ayyalqa Allah tahiran mutahhiran falyatazawwaj al-harair." Siapa orang yang mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, tahiran, dalam keadaan suci, wa mutahhiran, dan dalam keadaan mensucikan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Dan di hadis yang lain Nabi sampaikan kepada kita, arba'un man utihinna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang kalau kita dikasih, maka Nabi bilang kita sudah dikasih kebaikan, khair, kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama ini yang kita fahami kalau bersyukur itu lisan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata Nabi bilang yang bersyukur itu harusnya muncul dari hati. Qalban syakiran.
Kemudian yang kedua adalah walisanan dzakira, lisan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, au ala junubihim, atau dalam keadaan mereka berbaring. Lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa zaujatan, dan seorang wanita, seorang istri, la tabghihi khawban fi nafsiha wa malihi, yang tidak tabghi khawban, yang tidak berdosa, seorang wanita yang tidak berdosa baik dalam dirinya maupun terhadap harta daripada suaminya. Dan yang keempat, wa badanan alal bala'i sabira, dan badan yang terhadap bala ujian yang datang daripada Allah, dia sabar menghadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menganjurkan kepada kita semua untuk menikah, untuk kemudian melepas lajangnya kita, melepas daripada pemudahnya kita, untuk kemudian kita mengambil tanggung jawab dari para orang tua. Karena ini adalah sejujurnya keberanian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala seseorang belum menikah, dia tidak pernah dikatakan sebagai seorang pemberani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat pernikahan kita hari ini ada dua. Yang pertama, dalam rangka untuk menjaga rumah tangga yang sudah kita bina mulai hari ini. Karena ini adalah ibadah yang paling banyak, ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling mulia. Maka dalam rangka untuk menjaga ibadah yang mulia ini, ada dua yang mesti kita pegang. Yang pertama adalah menjaga rahasia suami dan istri. Ini yang pertama, menjaga rahasia keluarga suami istri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau sampaikan, inna min asyarrin nas manzilatan yaumal qiyamah, manusia yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling buruk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah rajulun, seorang lelaki, ata imratahu, datangi istrinya, dia datangi istrinya, wa taqdi hajatahu, dia tunaikan hajat-hajatnya, summa yansur, kemudian dia ceritakan apa yang dia buat kepada orang lain. Inna min asyarrin nas, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang dia sudah beristri, dia sudah namun tidak mampu menjaga rahasia suami, rahasia istri. Dan itu banyak hadirin, banyak sekali. Hari ini kita menyaksikan bahwa begitu lantangnya adik Kamal menerima tanggung jawab daripada sang ayah yang tercinta. Begitu lantangnya, dan ini mesti dipertahankan mulai hari ini. Mesti dipertahankan mulai hari ini. Karena adik Kamal bahwa Eka yang telah engkau terima
tanggung jawabnya dunia akhirat itu, punya hak yang selama ini diberikan oleh orang tuanya. Maka suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apa hak istri terhadap?" Maka Nabi menjawab, "Kalau kau makan, dia pun makan. Kalau kau tidur, dia pun tidur. Kalau kau berpakaian, dia pun berpakaian. Kalau kau harus tidur di bawah rumah, maka buatlah rumah untuknya." Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala malah lebih tinggi lagi dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah dengan mereka dengan baik. Maka hari ini kita saksikan kelantangan itu. Kita saksikan bahwa sungguh siapnya menerima tanggung jawab itu. Tapi tadi yang kemudian disampaikan oleh Nabi jangan sampai terjadi. Taqdi hajatahu summa yansur. Sudah dia tunaikan hajatnya, kemudian dia ceritakan lagi kepada orang lain. Bisa ini merupakan aib istrinya, aib keluarganya, aib suaminya, aib keluarga suaminya, maupun segala kekurangan yang ada di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka berumah tangga, jagalah rahasia suami dan istri. Jaga ini dengan baik. Segala kekurangannya dibicarakan dengan baik. Tidak boleh memang ada orang yang tahu kekurangan kita. Tidak boleh memang ada orang yang tahu apa kekurangan-kekurangan dalam rumah kita. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka agar tidak keluar rahasia-rahasia kita, maka kita pun harus melakukan yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Poin kedua yang dalam rangka untuk menjaga langgengnya rumah tangga kita adalah ashirhunna, bermuasyarah. Kalau secara umum namanya muamalah dengan orang lain, tapi dalam rumah tangga, keluarga, bapak dengan anak, suami dengan istri, maka disebutnya muasyarah. Perbaikilah muasyarah. Bermuasyarahlah dengan pasangan kita dengan muasyarah yang bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang orang tua sering menasihati kita, walaupun kita habis berkelahi dengan suami, walaupun kita harus bertengkar dengan istri, baru habis bertengkar dengan istri, datang tamu, maka perbaikilah wajah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa antara suami dan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ulama kemudian menyampaikan kepada kita supaya dua hal ini ditunaikan, maka jangan lupa untuk kita lakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus difahami kita, kadang-kadang suami dan istri memahami bahwa bahagia itu kalau kita banyak harta. Talabul ghina bi kasratil amwal walakinna ghina al-qana. Kadang-kadang kita itu memahami bahwa orang yang bahagia, senang itu kalau hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pekerjaannya juga bagus. Apakah ini salah kalau dimiliki semua? Tidak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan ukuran kebahagiaan dalam rumah tangga. Ukuran kebahagiaan dalam rumah tangga adalah al-qanaah. Qanaah, menerima apa adanya. Yang pertama kita terima adalah menerima apa adanya yang ada dalam pasangan kita, suami kita, istri kita. Sebelum menikah, kita tidak tahu apa-apa dengan istri kita. Kita tidak tahu apa-apa dengan
suami kita. Sifat buruknya disembunyikan, sifat tidak baiknya disembunyikan. Karena kalau ditampakkan sifat tidak baik dari sebelum itu, pasti dia tidak mau lanjutkan lagi. Disembunyikan. Tapi kalau sudah berumah tangga sebulan, 2 bulan, setahun, itu mulai muncul satu persatu. Keburukan-keburukan itu mulai muncul satu persatu. Maka kita harus terima ini, harus qanaah. Seperti inilah suami saya, seperti inilah istri saya. Saya tidak pernah duga sebelumnya. Mulai sudah saya tidak pernah duga sebelumnya. Mau di apa? Terima, terima. Bahkan Nabi sampaikan Nabi sampaikan sesungguhnya wanita itu adalah a'wajun nas, manusia yang bengkok. Manusia yang bengkok. Kita sebagai suami harus paham itu. Wanita adalah manusia yang bengkok. Ini minta maaf bibi-bibi semua, mama-mama semua. Mungkin selama ini kok ayo ngapa aku kan minta bengkok wali. Itu Nabi yang ngomong. Perempuan itu manusia yang bengkok. A'waj itu bahasa Arabnya sebenarnya kalau aujun itu bengkok, awaj itu lebih bengkok sebenarnya. Bengkoknya pada tingkatan yang parah memang. Dan memang betul. Kadang-kadang ini nu'a pun kalau kita lihat itu tidak masuk akal juga kita punya bibi-bibi ini. Ya itu bengkok ya, tapi memang kita harus terima. Seperti itulah perempuan diciptakan. Tugasnya suami apa? Tidak boleh luruskan. Karena Nabi bilang kalau kau luruskan kasar kau patahkan itu. Sampai kau kasih lurus, kau patahkan dia. Maka yang harus kita lakukan apa? Bahasa kita viris memabe. Nah, kalau di bengkok, anak viris memabe supaya dia lurus. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Eka tidak ada keburukannya? Nanti Kamal saksikan sendiri. Apakah Kamal tidak ada keburukannya? Nanti Eka saksikan sendiri. Kami yang bicara pun sama. Piring pernah melayang. Iya, ini harus jujur. Piring pernah melayang karena seperti itulah manusia. Seperti itulah manusia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi yang mulia, yang Nabi ditanya, siapakah perempuan yang paling engkau cintai wahai Nabi? Maka beliau sampaikan, tidak ada yang saya cintai setelah Khadijah meninggal kecuali Aisyah. Suatu hari Aisyah, kemudian Nabi sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah seorang pelayan membawa kurma. Pelayan ini adalah suruhannya Hafsah, istri Nabi yang lain. Kemudian pelayan itu datang dan memberikan kurma. Apa yang terjadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah diterima? Enggak, diangkat itu kurma, ditumpahkan. Diangkat itu kurma, ditumpahkan, dibuang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan bahwa tenang, ibumu lagi cemburu. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi kita yang jauh dari agama, baca Quran Senin Kamis, pasti hadirin, pasti keburukan itu akan muncul. Mari kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Poinnya adalah jangan sampai kita memahami bahwa banyaknya harta itu mendatangkan kebahagiaan. Terlalu banyak orang kalau kita mau sebutkan yang berharta, berduit, punya apa di mana-mana, tapi cerai juga dengan istri atau suami. Banyak. Tapi begitu banyak juga kita lihat jalan ke sawah, jalan kaki, pagi-pagi lakowai, kolew di sawah lakowai, baju hanya itu saja. Tapi bahagianya ya Allah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talabun nikmata atau nikmati fil ladzatin walakinna nikmatu fis sihah. Kadang-kadang kita memahami bahwa mencari kenikmatan itu adalah adanya dalam kelezatan sesuatu. Kadang-kadang kita tuh salah paham
bahwa kita kalau sudah dapat nikmatnya itu manakala kita dapatkan kelezatannya. Padahal nikmat itu adalah dalam kesehatan. Ini yang kadang-kadang kita harus perbaiki untuk memahami itu. Kadang-kadang kita udah kata tanah doi ngandol lakogang bakso makan yang enak-enak di rumahnya goreng garing kita nggak mau saya rumah tongian kayak gamputannya goreng garing enak dia nih makan tiap hari makan daging. Kita ini hanya makan sayur merongge kalau kami orang baik. Kita akhirnya mengeluh seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah nikmat sehat yang dia berikan, yang Allah berikan kepada dia. Orang yang makan daging itu karena dia sehat. Kalau tidak sehat dia tidak mungkin makan daging. Buktikan itu. Kalau dia di rumah sakit makannya cuma bubur, walaupun dia punya mobil, dia punya segala-galanya. Kalau dia tidak sehat, semuanya tidak ada apa-apanya. Jadi nikmat itu adalah manakala kita sehat. Mau makan merongge, mau makan pakai daging, mau makan ikan kering, bahkan tidak makan apa-apa pun kalau sehat itu luar biasa. Dan itu Nabi contohkan. Nabi kalau datang ke istrinya, lihat tidak ada perbekalannya, ketika ditanya, Nabi bilang, saya puasa. Padahal Nabi persis tahu itu bahwa di rumah istrinya belum ada apa-apa. Dia akan puasa. Dan lain hari juga Nabi puasa. Di lain waktu Nabi juga puasa. Ketika datang ke rumah istrinya sudah siapkan makanan yang enak, maka dia bilang, mari kita makan sama-sama. Padahal dia puasa. Dalam rangka untuk menyenangkan istri. Yang tidak ada Nabi bilang dia puasa. Di saat disiapkan oleh istrinya, Nabi membatalkan puasa. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Maka ini ilmunya, suami istri harus pahami. Dan yang ketiga, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir, thalabur rizqi fil ardi walakinna rizqa fil. Kita kadang-kadang memahami bahwa rezeki kita itu ada di bumi, ada di sawah, ada di sekolah, ada di kantor, ada di pasar. Itu rezeki kita. Walakinna rizqa fis sama. Bahkan akan tetapi rezeki itu sebenarnya ada di langit. Bahkan sebelum kita dikirim ke dunia, itu sudah ditentukan kita punya rezeki masing-masing, harinya, tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya. Sehingga tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah rezeki. Hanya datangnya kita sangka-sangka dan datang kita tidak sangka-sangka. Datangnya sangka-sangka karena kita sudah prediksi sebelumnya, tidak sangka-sangka karena kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Bahasa Al-Quran, min aisula yahtasib, dari arah yang kamu tidak pernah duga. Tapi itu rezeki kita, bukan rezeki orang lain. Hanya datangnya kepada kita dengan dua cara, yang kita duga, yang kita tidak duga. Contoh, yang PNS sudah duga setiap bulan pasti 4 juta. Mau kerja siang malam, mau setengah malam, mau kerja setengah hari, 1 hari, pokoknya 4 juta. Yang tidak kita duga-duga itu kalau petani, sangarina lasondro oh biasa 40, tiba-tiba mai 10, mulia ngapro hasilnya baik, berarti hasil 10 karung. Kenapa dia sampai-sampaikan 10 karung itu tidak hasil? Karena dia sudah duga sebelumnya bahwa kalau kerja seperti ini hasilnya harus 40 karung. Dia tidak pernah menduga sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 karung orang yang atur mulai. Jadi sebenarnya ya alhamdulillah 10 karung. Orang sekitar 10 karung. Datang lagi 50 karung, alhamdulillah ini rezeki saya. Jadi inilah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita memahami bahwa rezeki oyo di bumi, maka kita dalam rangka mencari rezeki kita makom morikraya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami kerja di kantor itu sampai lupa Allah. Masjid sudah Allahu Akbar,
ini pekerjaannya masih harus dilanjutkan. Makpong kawin, lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah. Nanti dia bilang begini, sebentar baru saya sholat, saya masih kerja. Sebentar, pada yang panggil siapa? Allah. Yang panggil nih Allah. Saya mau tidak kerja, di belakang ada suami dan ada istri. Dia tidak pernah sadar bahwa tadi yang menghalalkan dia dengan istrinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang menghalalkan dia dengan pasangannya. Mana mungkin setelah dihalalkan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Kadang-kadang kita lupa dengan Allah dalam saat kita mencari rezeki, karena kita faham bahwa rezeki kita adalah yang menjadi pekerjaan kita. Padahal itu bukan, hadirin. Rezeki kita ada di langit. Rezeki kita ada di langit. Pekerjaan itu bagian dari ikhtiar kita. Pekerjaan itu adalah bagian dari ikhtiar kita yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dipahami oleh kita sebagai suami dan istri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nasihat pernikahan kita tentunya ini untuk diri kami pribadi, dan apabila ada baiknya maka kita bisa ambil untuk jemaah semua. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, mohon diperbaiki oleh guru-guru kami, para orang tua kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.